Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan di acara ibadah doa puasa. Mari kita mau sama-sama berdoa sebelum saya sampaikan firman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah malam ini. Kami boleh kembali mendengar sebagian firman-Mu. Urapi kami semua, biar firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya akan berikan judul renungan firman Tuhan, wujud nyata iman. Salah satu wujud nyata iman adalah hari ini, hari Jumat, kita tetapkan menjadi hari doa dan puasa. Itu juga adalah salah satu wujud bahwa kita mengimani apa yang kita lakukan dan kerjakan, Tuhan akan bela, tolong, dan campur tangan. Marilah kita akan sama-sama membaca ayat kita di dalam Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal ini kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Puji Tuhan. Saudara, di sini kita melihat satu cerita bagaimana Esra yang adalah seorang ahli kitab dipanggil untuk kembali pulang ke Yerusalem membangun bait Allah. Nah, ketika Esra mendengar panggilan itu, Esra juga diberi pesan untuk membawa serta seluruh orang Israel yang tinggal di negeri Babil. Sampai hari ini bangsa Israel itu tersebar di seluruh dunia ya. Seperti halnya mereka, ada yang ditawan di Babil, ada yang merantau di Babil. Nah, orang-orang Israel yang ada di Babil itu dibawa pulang oleh Esra, sepakat untuk membangun bait suci. Kemudian Esra mengumpulkan harta benda yang begitu banyak sebagai modal untuk membangun bait suci. Juga seluruh umat Tuhan bangsa Israel yang ada di situ mengumpulkan semua harta bendanya untuk dibawa pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci, di mana umat Tuhan boleh beribadah di bait suci tersebut. Dan Esra boleh tetap memelihara jam ibadah di bait suci tersebut. Nah, saudara, singkatnya, maka berangkatlah Esra bersama seluruh, ada ribuan orang Israel menuju ke Yerusalem. Dan jarak yang ditempuh bukan jarak yang singkat. Mereka memerlukan waktu 40 hari 40 malam perjalanan. Dan tidak naik kuda atau kereta, jalan kaki. Mereka membawa uang yang banyak. Kalau sekarang mungkin triliunan yang dikumpulkan oleh Esra dan umat Tuhan bangsa Israel di Babil. Banyak resiko. Di jalan bisa saja dirampok. Dan umat Tuhan ini kalau melewati suku-suku, bangsa-bangsa lain, bisa jadi diperbolehkan lewat. Kalau tidak, mau gak mau berperang. Nah, bisa juga diminta upeti. Tentu itu bukan perkara yang mudah. Tetapi iman itulah yang membuat Esra berani melangkah. Iman membuat Esra sepakat
mengajak orang-orang yang ikut sertanya berpuasa. Di dalam ayat 23 dari Esra 8, jadi berpuasalah kami dan memohon akan hal ini kepada Allah. Esra bersama orang-orang sebangsanya berpuasa. Nah, pada hari kelima dari perjalanan itu, mereka sampai di Ahawe. Dan ketika mereka sampai di Ahawa, di sini dikatakan ayatnya yang ke-21, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Saudara, iman membuat Esra berani melangkah walaupun tanpa pengawalan. Padahal kalau Esra minta pengawalan dari Raja Babel, diberi. Tetapi kenapa Esra tidak meminta pengawalan? Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, karena aku malu meminta tentara orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Apa kata Esra? Esra itu rupanya selalu memperkatakan imannya kepada Raja Babel. Apa perkataan iman itu? Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Nah, jadi Esra sudah banyak menyerukan perkataan iman bahwa Allah kami akan menyertai kami yang mencari Tuhan. Tapi sebaliknya, murka Tuhan menimpa kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, salah satu Esra membangun kembali bait Allah ini supaya umat Tuhan tidak meninggalkan penyembahan kepada Allah yang hidup. Dan Esra percaya tangan Allah yang kuat itu akan menyertai umat Tuhan dalam pembangunan bait Allah tersebut. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini kita ambil satu kesimpulan bahwa puasa itu melambangkan ketidakberdayaan kita dalam menghadapi masalah besar. Doa dan puasa. Jadi kalau hari ini saudara melakukan doa puasa, itu sebetulnya satu bahasa isyarat kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya tidak mampu, tidak sanggup untuk menghadapi perkara-perkara, masalah-masalah yang ada di dunia ini. Kenapa Esra tidak mampu? Esra ini kan ahli Taurat, ahli kitab. Kalau soal Alkitab dia paham, tapi soal berperang dia nggak paham. Sementara dia harus melewati 40 hari 40 malam, berjalan melewati bahaya, mara bahaya. Tetapi lihatlah Esra, dia memilih berdoa puasa, menyatakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuannya. Dan apa yang terjadi? Ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal ini kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Iman itu berarti percaya bahwa apa yang kita kerjakan, lakukan hari ini, doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kalau Esra tidak berani melangkah karena dia bukan seorang tentara, tapi dia harus melewati banyak bahaya, rintangan dari Babel menuju ke Yerusalem. Bukankah hari ini juga kita juga sedang ada dalam perjalanan dalam dunia ini? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangankan setahun ke depan, sebulan ke depan, seminggu ke depan, sehari ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dunia ini adalah banyak hal yang tidak menentu terjadi. Tiap hari ada saja berita yang mengejutkan. Ya. Tiap hari ada saja
perkara-perkara yang membuat kita takut, khawatir, ya, penemuan penyakit baru, bencana baru, musibah baru. Memang kita hidup di dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita punya Tuhan, dan Tuhan melihat orang yang tidak berdaya berseru kepadanya. Tuhan melihat dan mau menolong saat kita mau berseru kepadanya. Tuhan melihat dan dia mau menolong dan menyelamatkan umat Tuhan yang mau berseru kepadanya. Salah satu contoh, Maria. Saat dia kehilangan orang laki-laki satu-satunya di rumahnya, yaitu Lazarus, dia sangat bersedih hati. Kemudian dia melihat Yesus datang. Apa yang dilakukan oleh Maria? Bukti bahwa Maria nggak berdaya, ya, ketika ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya. Dia berkata, Tuhan, seandainya Engkau datang saat itu. Lalu Maria menangis. Bukan hanya menangis, tetapi berlutut. Bahasa tubuh dan bahasa air mata Maria ini menggerakkan hati Tuhan untuk akhirnya Tuhan membangkitkan Lazarus. Nah, puasa dan doa itu adalah bahasa kita bahwa kita butuh Tuhan. Apalagi saat saudara merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saudara berdoa disertai puasa, itu adalah satu isyarat bahwa kita lemah, tak berdaya, kita butuh Tuhan, dan Tuhan pasti mengabulkan. Yang kedua, doa puasa juga membantu kita untuk bisa memandang ke depan dengan siap. Bukankah Ezra dia tak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan? Juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Banyak berita mengejutkan, banyak situasi tiba-tiba berubah di dunia yang tak menentu ini. Tapi dengan saudara doa dan puasa, merenungkan firman, membaca firman tiap hari, itu akan memampukan kita untuk bisa menghadapi situasi apapun yang terjadi dengan tegar, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menyelamatkan. Sehingga tidak ada kekhawatiran dalam kita menjalani hari-hari kita, karena semua itu kita sudah serahkan kepada Tuhan. Kalau hari ini pun saudara tiba-tiba diperhadapkan dengan masalah, saudara tidak syok. Kenapa? Karena kita menyikapi sesuai dengan firman Tuhan. Tapi coba kalau hari ini saudara tidak doa, tidak baca firman, ya, maka ketika ada masalah dalam saudara menyikapi, saudara akan panik. Tidak sebaik ketika saudara membekali diri dengan doa, firman, apalagi berpuasa. Saudara akan tegar, teguh, bisa menjadi pemenang. Tapi sebaliknya, tanpa persiapan, saudara akan mudah putus asa dan tumbang. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat kita berdoa dan berpuasa, ada satu kepastian. Apa itu? Tuhan menolong. Seperti pembacaan kita tadi, Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Kalau kita baca di dalam Keluaran, pasalnya yang ke 34 ayat 28, kita baca Keluaran pasalnya yang ke 34 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Bagian A dikatakan, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam tidak makan
dan tidak minum. Saat saudara berdoa, saat saudara merenungkan firman, saat saudara berpuasa, itu sesungguhnya saudara sedang bersama-sama dengan Tuhan, sedang bersekutu dengan Tuhan. Dia mengenal kita, Tuhan mengenal kita, kita mengenal Tuhan. Ada pengenalan yang khusus antara Tuhan dan kita. Tuhan mengenal pribadi kita. Seperti halnya Maria, dia gak berkata banyak, dia hanya menangis lalu bersujud di kaki Yesus. Tuhan tahu bahasanya. Dia ingin banget Lazarus hidup. Dan Tuhan mengabulkannya. Tapi sebaliknya ada satu kisah di dalam Matius 7 ayat 22. Saya bacakan saja ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, jangan kita hanya mengaku aku kenal Tuhan, tapi Tuhan gak mengenal kita. Tuhan bilang, nyala dari sini. Kita tentu mau dikenal Tuhan. Dan untuk kita bisa dikenal Tuhan, harus ada persekutuan. Kita harus ada bersama-sama dengan Tuhan. Saat kapan? Saat saudara dan saya merenungkan firman, membaca firman, beribadah kepada Tuhan. Disitulah Tuhan mengenal saudara dan saya. Seperti halnya Tuhan mengenal Musa. Ketika Musa ada di gunung 40 hari 40 malam berdoa berpuasa, Tuhan mempercayakan Musa untuk menulis loh batu itu yang berisi hukum Taurat. Karena Tuhan kenal Musa. Kiranya hari ini juga Tuhan mengenal saudara dan saya, sehingga dia bisa mengenal bahasa air mata kita. Dia mengenal isi hati kita. Dan yang keempat saudara, doa puasa kalau untuk hal yang baik, untuk memuliakan Tuhan, pasti didengar Tuhan, pasti dijawab Tuhan. Esra, dia berdoa berpuasa agar lancar dalam perjalanannya menuju Yerusalem, lancar dalam pembangunan bait Allah, dan Tuhan mendengar. Butuh pengorbanan saudara. Iman itu butuh tindakan nyata. Apa yang dibawa oleh Esra itu kan harta benda milik semua orang Israel yang dipersembahkan untuk membuat bait Allah. Nah, demikian pula dalam kita bersekutu dengan Tuhan, dalam berdoa kepada Tuhan. Tanda iman bahwa kita beriman, mengasihi Tuhan. Bicara tentang iman itu banyak ditulis di surat Ibrani. Salah satunya Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habil memberikan korban terbaik. Karena iman, persembahan Habil diterima Tuhan, karena Habil memberi yang terbaik. Juga Abraham, Ibrani 11 ayat 17, karena iman Abraham memberi yang terbaik, yaitu anaknya yang dia minta dan doa 25 tahun dia menanti. Lalu Tuhan bilang persembahkan Ishak. Abraham memberikan. Iman harus disertai tindakan. Jangan hanya berkata aku beriman, tapi kita tidak memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan, memberi pikiran yang terbaik untuk Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GBD Peniel, di tempat ini Pondok Maharta. Apa yang harus kita kerjakan, lakukan supaya ada kemajuan, supaya jiwa-jiwa bertumbuh, bertambah, tekun, setia. Itu wujud iman saudara. Mari belajar memberi yang terbaik. Tenaga, sudahkah saudara beri tenaga untuk Tuhan? Waktu, pikiran, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan.
Saat kita melakukan itu dengan iman, saudara akan diberkati berlimpah. Dan di dalam Ibrani 11 juga ayat 27 dikatakan, karena iman, setelah dewasa Musa memilih. Saya ulangin, karena iman, setelah dewasa Musa memilih meninggalkan Mesir, artinya kenyamanan, sebagai anak Firaun. Memilih bersama dengan umat Allah walau sengsara. Dia bersama bangsanya, bangsa Israel, orang Ibrani, walaupun sengsara, tapi Musa memilih. Dia tidak takut meninggalkan kenyamanan. Iman membuat saudara dan saya juga tidak takut menghadapi tantangan ke depan. Apa yang akan terjadi? Ibrani 11 ayat 30, karena iman runtuhlah tembok Yeriko. Saudara, umat Tuhan tidak menghadapi tembok Yeriko dengan pedang, dengan senjata, hanya dengan berkeliling, diam, lalu bersorak memuji Tuhan. Tembok Yeriko runtuh. Jadi saudara, tindakan nyata itu penting dalam hidup kita. Memperkatakan firman itu juga tindakan nyata. Bukankah Ezra selalu memperkatakan kepada Raja Babel bahwa Allah kami akan menyertai kami, melindungi kami, memberi kemenangan kepada kami. Sehingga Ezra malu, nggak minta tolong untuk dikawal oleh pasukan Raja Babel. Karena Ezra percaya Tuhan yang akan menyertai. Laskar Tuhan jauh lebih besar mengawal umat Tuhan, menyertai, menyediakan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan bait suci itu. Demikian pula Yosua dan Kaleb. Dia memperkatakan iman. Iman itu sesuatu yang belum terjadi, belum terlihat, belum nyata. Tapi berani memperkatakan apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Sementara 10 pengintai mengatakan kita tidak akan maju karena kita pasti kalah. Tapi Yosua dan Kaleb bilang kita akan maju. Kita akan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Itu perkataan iman. Dan benar. Saat umat Tuhan hanya berkeliling tembok Yeriko, tembok roboh, umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, dan ayat terakhir, demikian halnya Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab itu, mari kita mau beriman disertai dengan tindakan. Apa tindakan iman kita? Berdoa, berpuasa, melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan, kerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya dengan iman kita akan bisa melewati masa pandemi yang entah sampai berapa lama kita tidak tahu. Tapi penyertaan dan perlindungan Tuhan akan terus menyertai kita. Pemeliharaan, pengadaan, keamanan Tuhan beri buat orang yang beriman kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, biar kami boleh senantiasa memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika kami memperkatakan firman-Mu, ketika kami berdoa berpuasa, Engkau bertindak untuk menolong kami. Sebagaimana halnya Engkau menolong Ezra dan umat Tuhan, Engkau pun akan menolong dan menyertai kami umat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, sembuhkan yang sakit, lepaskan dari setiap masalah persoalan. Bagi yang menghadapi masalah persoalan, beri kekuatan kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.